Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Pada siang hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PKN SD, yakninya Bapak Raffi Febrian Putra SPD MPD, yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dalam perkuliahan kita yang dilaksanakan secara daring pada hari ini. Saya Anissa Sapitri, dengan NIM 24129213, selaku moderator dari kelompok 3 yang akan memimpin jalannya presentasi dan juga diskusi pada kesempatan kali ini. Nah, tentu saja saya di sini tidak sendiri, melainkan saya bersama dengan rekan-rekan saya, yakninya ada Meli Siska Haryanti, kemudian ada Suci Septia Anggraini, Besta Rahmatika Hayu, Hasri Desi, Jihan Najwa Fitria, Raja Regina Junia Formi, Valesa Avelino, dan juga David Kurniawan. Baik, teman-teman, apakah sudah kelihatan? Sudah. Nah, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Hasri Desi kepada Rasi, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Arsri Desi dengan NIM 24129238 akan mempresentasikan materi tentang pengertian Undang-Undang Dasar 1945 dan sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah pengertian. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasa disebut UUD 1945 adalah konstitusi dasar yang mengatur sistem pemerintahan dan kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia. UUD 1945 memiliki nilai penting karena menjadi landasan hukum tertinggi dalam negara Indonesia. Sebagai konstitusi, UUD 1945 tidak hanya berisi aturan formal mengenai pemerintahan, tetapi juga nilai-nilai yang mencerminkan identitas dan cita-cita bangsa Indonesia. Secara konseptual, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang diatur dalam sistem hukum negara Indonesia. Konstitusi ini pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Meskipun pernah mengalami perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi landasan utama hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Sebagian dari hukum dasar Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Memang, untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya memiliki pasal-pasal undang-undang dasarnya. Akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana praktiknya dan bagaimana suasana kebatinannya dari undang-undang dasar itu sendiri. Undang-undang dasar negara manapun tidak dapat dipahamkan kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk dapat mengerti sungguh-sungguh maksudnya undang-undang dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu
Bagaimana terjadinya teks itu harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang tersebut. Yang kedua adalah sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam karya E.C.S. Wade, konstitusi dipahami sebagai teks hukum dasar yang merinci kerangka kerja pemerintahan dan tugas-tugas pokok badan-badan negara serta cara kerjanya. Struktur serta prinsip-prinsip dasar dari sistem pemerintahan suatu negara diatur dalam konstitusi yang memiliki fungsi penting dalam memberikan batasan dan pedoman bagi operasi lembaga-lembaga tersebut. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki karakteristik ringkas dan sederhana, terdiri dari 37 pasal, di mana beberapa ketentuan lainnya dimuat dalam ketentuan peralihan dan tambahan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kerangka dasar bagi sistem pemerintahan tanpa masuk ke detail yang terlalu mendalam, memungkinkan fleksibilitas dalam penafsiran sesuai perkembangan kebutuhan negara. Pasal-pasal lainnya dimuat dalam ketentuan peralihan dan ketentuan tambahan, yang berarti bahwa secara ringkas Undang-Undang Dasar hanya mencakup aturan-aturan pokok yang memberikan garis besar instruksi bagi pemerintah pusat dan penyelenggara negara dalam melaksanakan kehidupan bernegara dan kesejahteraan sosial. Sifat supel atau elastik dari konstitusi menunjukkan bahwa masyarakat harus terus berkembang dan beradaptasi. Negara Indonesia sebagai entitas yang dinamis akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini menuntut konstitusi untuk mampu mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Maaf moderator, next sifat-sifat. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka sifat-sifat utama dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, tertulis dan tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia memiliki sifat tertulis dan tertinggi. Kedua sifat ini saling terkait dan memberikan landasan kuat bagi sistem hukum negara. Sifat tertulis menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan secara tertulis dalam sebuah dokumen resmi. Hal ini berbeda dengan sistem hukum tidak tertulis yang hanya berdasarkan kebiasaan, tradisi, atau putusan hakim. Kejelasan rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan beberapa keuntungan, yaitu setiap warga negara dapat mengakses dan memahami isi Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Rumusan yang jelas dan tertulis mengurangi ambiguitas dalam penafsiran hukum, sehingga menciptakan stabilitas dan kepastian hukum. Pemerintah dan lembaga negara dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis. Sifat tertinggi sendiri menunjukkan bahwa Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar yang mendasari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semua peraturan di bawahnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sifat tertulis dan sifat tertinggi dari Undang-Undang Dasar 1945 merupakan fondasi penting bagi sistem hukum di Indonesia. Sifat tertulis memastikan transparansi, stabilitas, dan akuntabilitas dalam hukum. Sementara sifat tertinggi menjamin supremasi hukum, kontrol terhadap norma hukum, dan menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua adalah singkat dan fleksibel. Undang-Undang Dasar 1945 relatif singkat dibandingkan dengan konstitusi negara lain. Hal ini memungkinkan pemahaman dan penghayatan isi Undang-Undang Dasar 1945 lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Singkatnya Undang-Undang Dasar 1945 juga memudahkan proses amandemen atau perubahan jika diperlukan. Tapi meskipun singkat, Undang-Undang Dasar 1945 mencakup prinsip-prinsip dasar negara yang penting seperti kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, dan hak asasi manusia.
Sifat fleksibel Undang-Undang Dasar 1945 tercermin dalam kemampuannya untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kemampuan beradaptasi ini dicapai melalui mekanisme amandemen yang memungkinkan perubahan-perubahan terhadap isi Undang-Undang Dasar 1945. Fleksibilitas ini sangat penting agar Undang-Undang Dasar 1945 tetap relevan dan mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Fleksibilitas ini juga terlihat dalam rumusan yang bersifat prinsipal, yaitu tidak terlalu detail sehingga memungkinkan penafsiran dan implementasi yang luas sesuai konteks. Tapi perlu diingat, fleksibilitas Undang-Undang Dasar 1945 bukan berarti tanpa batas. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus melalui proses amandemen yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Proses amandemen memerlukan persetujuan mayoritas anggota MPR yang menjamin perubahan tersebut tetap sesuai dengan semangat dan cita-cita pendirian negara. Yang ketiga adalah konstitusi dengan ideologi negara. Sifat Undang-Undang Dasar 1945 yang konsisten dengan ideologi negara yaitu Pancasila. Berarti seluruh pasal dan aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Ini bukan sekedar deklarasi, melainkan suatu keterkaitan yang mendalam. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila bukan hanya masalah formalitas, tetapi juga merupakan kunci keberhasilan dalam membangun negara Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Dasar dan Pancasila dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan hukum, serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 sangatlah penting. Yang keempat adalah mengatur pemerintahan dan hak asasi. Sifat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pemerintahan dan hak asasi manusia menunjukkan bahwa konstitusi ini tidak hanya menjadi dasar hukum negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan melindungi hak-hak warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 dapat mengatur pemerintahan dan hak asasi manusia secara terpadu. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil, demokratis, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM, sehingga dapat menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima adalah dapat diamandemen. Sifat Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat diamandemen menunjukkan bahwa konstitusi ini bukanlah dokumen yang kaku dan statis, melainkan bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kemampuan untuk diamandemen merupakan kunci agar Undang-Undang Dasar 1945 tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifat Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat diamandemen merupakan bukti bahwa konstitusi ini dirancang sebagai dokumen yang dinamis dan adaptif. Kemampuan untuk melakukan amandemen dengan mekanisme yang terstruktur memastikan Undang-Undang Dasar 1945 tetap relevan dan mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa kini dan masa depan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar negara. Yang keenam atau yang terakhir adalah memiliki sifat mengikat. Sifat mengikat Undang-Undang Dasar 1945 berarti bahwa seluruh isi dan aturan yang tercantum di dalamnya wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia, lembaga negara, dan pemerintah. Tidak ada pengecualiannya. Sifat mengikat ini merupakan kunci utama bagi keberhasilan sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Sifat mengikat Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pilar utama bagi kestabilan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar oleh seluruh warga negara, lembaga negara, dan pemerintah merupakan kunci bagi terwujudnya negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Tanpa sifat mengikat ini, Undang-Undang Dasar 1945 hanya akan menjadi dokumen formal semata tanpa kekuatan hukum dan moral yang berarti. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Rasi.
Selanjutnya, setelah penyampaian materi pertama yang dipresentasikan oleh Rasi tadi, bagian kedua atau materi kedua akan dipresentasikan oleh Besta. Pada Besta disilahkan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Setiap hal diciptakan dengan fungsi tertentu. Begitu juga dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 mengikat pemerintah, lembaga negara, dan seluruh warga negara Indonesia dimanapun mereka berada. Undang-Undang Dasar 1945 membuat norma dan aturan yang harus dipatuhi oleh semua komponen tersebut. Berbeda dengan hukum biasa, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertulis yang menjadi landasan bagi semua produk hukum di Indonesia seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan pemerintah. Semua peraturan dan tindakan harus berlandaskan pada Undang-Undang 1945 yang merupakan sumber tertinggi dari segala sumber hukum nasional sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan memiliki fungsi-fungsi tertentu. Antara lainnya sebagai berikut. Pertama, sebagai dasar hukum tertinggi, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga legislatif harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Ini menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Kedua, mengatur struktur dan mekanisme pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur berbagai lembaga negara seperti Presiden, DPR, DPD, dan MA, beserta kewenangan, tugas, dan fungsinya. Melalui pengaturan ini, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin pemisahan dan pembagian kekuatan antara lembaga-lembaga negara, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, menjamin hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur dan menjamin hak-hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas perlindungan hukum. Dengan adanya jaminan ini, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi dan mengedepankan kepentingan warga negara. Keempat, menjadi pedoman nilai-nilai ideologis. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kelima, memperkuat persatuan dan kesatuan. Dengan menegaskan pentingnya persatuan dan dalam keberagaman, Undang-Undang Dasar 1945 membantu mencegah konflik dan mempromosikan kerukunan antar negara. Keenam, menyediakan landasan bagi amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 menyediakan mekanisme untuk perubahan atau amandemen. Fungsi ini memungkinkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Amandemen harus dilakukan melalui proses yang ketat untuk memastikan bahwa perubahan tersebut sesuai dengan apresiasi rakyat. Dan terakhir, mengatur tanggung jawab pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan prinsip akuntabilitas bagi pemerintah dan lembaga negara. Pemerintah diharuskan untuk bertanggung jawab kepada rakyat atas segala tindakan dan kebijakan yang diambil. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyampaian materinya pada Besta tadi. Selanjutnya,
materi yang akan dipresentasikan oleh Suci. Kepada Suci, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Izin moderator, boleh tukar slide-nya? Undang-Undang Dasar berdasarkan pendapat Brichal dan beberapa sumber lain memiliki beberapa kedudukan. Yang pertama, sebagai dasar hukum dan landasan konstitusi menurut Brichal. Salah satu alasan utama suatu negara memiliki undang-undang dasar adalah untuk menjadikan undang-undang dasar sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pemisahan dan pembagian kekuasaan. Undang-undang dasar berfungsi untuk mengatur pemisahan dan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Yang ketiga, jaminan hak asasi manusia. Undang-undang dasar juga berfungsi sebagai jaminan bagi hak asasi manusia. Dalam undang-undang dasar, biasanya terdapat pasal-pasal yang menjamin hak-hak dasar warga negara seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan hukum. Yang keempat, pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Dasar menjadi pedoman dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya untuk mengatur mekanisme pemilihan umum, prosedur legislasi, serta pembentukan dan pengelolaan lembaga-lembaga negara. Yang kelima, identitas dan kesatuan bangsa. Undang-Undang Dasar juga berfungsi untuk memperkuat identitas dan kesatuan bangsa. Melalui nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang, masyarakat diajak untuk bersatu dan dalam keberagaman dan menciptakan rasa memiliki terhadap negaranya. Kemudian terakhir, fleksibilitas dan akomodasi perubahan. Undang-undang dasar yang baik memungkinkan adanya proses amandemen untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Baiklah, sampai di sini presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Suci. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Meli. Kepada Meli, disilakan. Nis, aku yang bagian bab, Nis. Baik, mohon maaf diralat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jihan. Kepada Jihan, disilakan. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dari isi Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah amandemen atau setelah dilakukannya 4 kali perubahan, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Setelah amandemen, istilah batang tubuh diganti jadi pasal-pasal. Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama itu ada negara kesatuan. Republik Indonesia menurut pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, dan bentuk negara yang paling tepat bagi Indonesia adalah negara kesatuan yang berjiwa demokratis, yaitu demokrasi Pancasila. Yang kedua itu ada pengakuan hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia dalam konteks Pancasila sangat mendukung hak-hak dasar manusia seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hak-hak dasar ini melekat pada setiap individu dan tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Siapapun yang merampas hak hidup, kebebasan, atau hak milik seseorang berarti telah melanggar hak asasi manusia.
Contoh penerapan hak asasi manusia dalam Pancasila dapat dilihat dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban dasar yang diatur mencakup kewajiban untuk bersekolah, memilih, membayar pajak, menjaga keamanan, membela negara, dan menaati peraturan. Yang ketiga itu ada sistem kebudayaan nasional. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa pemerintahan wajib memajukan kebudayaan nasional. Ini berarti bangsa Indonesia harus mengutamakan perkembangan kebudayaan Indonesia. Unsur-unsur kebudayaan asing diperbolehkan masuk ke dalam kebudayaan nasional asal dapat memajukan kebudayaan nasional dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, itu ada pembelaan negara. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga berhak dan wajib berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara. Dengan letak geografis yang strategis dan beragam, Indonesia merupakan satu kesatuan dalam pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap salah satu aspek kehidupan pada hakikatnya adalah ancaman bagi keutuhan bangsa secara keseluruhan. Sehingga setiap warga negara berkewajiban untuk mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang mendukung wawasan ketahanan Nusantara. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Jihad. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Meli. Pada Meli, disilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab-bab dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam undang-undang ini ada terdiri dari bab 1 sampai bab 14, dimulai dari bab pertama atau bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan. Pada bab ini terdiri dari satu pasal atau 3 ayat, yaitu pasal 1 yang berisi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Lalu di pasal 2-nya itu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri dari 2 pasal atau 5 ayat. Pada pasal ini berisi Majelis Permusyawaratan Rakyat bertujuan agar seluruh rakyat, golongan, daerah memiliki wakil dalam majelis. Pada bab 2 ini terdiri dari pasal 2 dan pasal 3. Lalu di bab 3-nya itu tentang kekuasaan pemerintahan negara yang terdiri dari 17 pasal atau 38 ayat, yaitu pasal 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, pasal 8 sampai pasal 16, yang berisi tentang kekuasaan presiden, wewenang presiden, syarat calon presiden dan wakil presiden, dan lain-lain. Lalu di bab 4-nya itu ada tentang Dewan Pertimbangan Agung. Pada bab ini yaitu setelah amandemen keempat, isi dari bab 4 ini dihapuskan, dengan kata lain DPA atau Dewan Pertimbangan Agung dihapus dan dari struktur pemerintahan. Pada bab 5 yaitu tentang Kementerian Negara yang terdiri dari satu pasal atau 4 ayat, yaitu terdiri dari pasal 17 yang mengatur hal-hal mengenai lembaga-lembaga kementerian. Lalu di bab 6-nya yaitu tentang pemerintahan daerah yang terdiri dari 3 pasal atau 4 ayat yang mengatur tentang pemerintahan daerah, terutama provinsi, kabupaten, kota, yang terdiri dari pasal 18, 18A dan 18B. Lalu di bab 7-nya itu tentang Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari 7 pasal atau 18 ayat, yaitu pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, dan 22B, yang berisi mengatur hal-hal utama mengenai lembaga DPR RI dan pembentukan undang-undang. Lalu di bab 8 yaitu tentang hal keuangan yang terdiri dari 5 pasal atau 7 ayat, yaitu pasal 23, 22, 23A, 23B, 23C, dan 23D. Lalu di bab 9-nya yaitu tentang kekuasaan kehakiman yang terdiri dari 5 pasal atau 19 ayat yang mengatur segala hal mengenai lembaga dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Lalu ada bab 10 mengenai warga, negara, dan penduduk yang terdiri dari 3 pasal atau 7 ayat, yaitu pasal 26, 27, dan 28 yang mengatur terdiri dari 5 pasal dan 5 ayat yang memberi penjelasan atas beberapa identitas negara Indonesia, yaitu terdiri dari pasal 35, 36, 36A, 36B, dan 36C.
Lalu di pasal 16-nya itu tentang perubahan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari satu pasal dan 5 ayat. Pada bab 16 ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan dalam mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Meli. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Regina. Pada Regina disilakan. Maaf moderator, duluan. Mohon maaf teman-teman. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh David. Kepada David disilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, menjelaskan mengenai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang pertama itu terdiri dari 3. Yang pertama, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Dan pasal yang kedua terdiri dari 2. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dan kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Pasal yang ketiga terdiri dari 3. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan wakil presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal keempat yang terdiri dari 2. Yang pertama, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah melakukan kewajiban presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden. Pasal 5. Pasal 5 ini terdiri dari 2. Yang pertama, presiden berhak mengajukan rencana undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Pasal 6 ini ada 2. Pasal 6A. Yang pertama, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara. Serta yang kedua, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Pasal 6A. Pasal 6A terdiri dari 5. Yang pertama, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, pasang calon presiden dan wakil presiden diusung oleh para politik pelaksanaan pemilihan umum. Dan ketiga, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 2% di setiap provinsi yang tersebar. Yang ketiga, pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapatkan suara lebih dari yang keempat, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dari 2 pasang calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Dan yang kelima, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Pasal yang ketujuh terdiri dari pasal 7A dan pasal 7B. Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudah dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali jabatan. Pasal 7A. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dan pasal 7B terdiri dari 7. Yang pertama, usul pemberitahuan Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan oleh perwakilan rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pengadilan dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan pendapat bahwa Presiden, Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Yang kedua, pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan. Yang keempat, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau terbukti bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Dan terakhir, 7, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul permintaan Presiden dan Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dari setuju oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah Presiden dan Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal yang ke-8. Pasal 8 terdiri dari 3. Yang pertama, jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa penjabatannya, ia digantikan oleh perwakilan Presiden sampai habis masa jabatannya. Yang kedua, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden. Yang ketiga, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamaan. Selambat-lambatnya 30 dari memilih Presiden dan Wakil Presiden dari 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Pasal yang ke-6. Pasal ke-6 terdiri dari 2. Yang pertama, sebelum mengaku jabatan, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sesungguh-sungguhnya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. Sumpah Presiden, demi Allah
Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Janji Presiden atau Wakil Presiden, saya berjanji dengan sesungguh-sungguhnya akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Dan yang kedua, jika Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama dan berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan pemimpin Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang disaksikan oleh pemimpin Mahkamah Agung. Pasal yang ke-10. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas pangkat darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pasal yang ke-11. Pasal ke-11 terdiri dari 3. Yang pertama, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang kedua, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara atau mengharuskan perubahan atau membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang ketiga, ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Pasal 12 terdiri dari pertama, Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Baik, hanya itulah yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada David yang telah mempresentasikan materi tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lanjutannya akan disampaikan atau dipresentasikan oleh Raja Regina. Kepada Regina, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi tadi, yaitu pasal 13 yang terdiri dari 3 ayat. Yang pertama yaitu Presiden mengangkat duta dan konsul. Yang kedua, dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya pasal 14 yang terdiri dari 2 ayat, yaitu yang pertama, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang kedua, Presiden memberi sanksi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya pasal 15 itu Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pasal 16, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Ini pasal 17 yang terdiri dari 4 ayat, yaitu pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Pasal 18 itu yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang dimana tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah yang diatur dengan undang-undang. Ayat kedua, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ayat 3, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah Ayat 5, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan.
Ayat 6, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ayat 7, cara penyelenggaraan daerah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada pasal 18 terdiri dari pasal 18 dan pasal 18B. Pasal 18A terdiri dari dua ayat, itu yang pertama, hubungan wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Yang kedua, hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam dilaksanakan secara adil dan secara undang. Selanjutnya, 18B diri dari ayat. Yang pertama, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat, beserta hak tradisionalnya seperti masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya pasal 19 yang terdiri dari 3 ayat. Yang pertama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua, susunan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dengan undang-undang. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Selanjutnya pasal 20 yang terdiri dari 20 yang terdiri dari 5 ayat. Yang pertama yaitu Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang ketiga, jika rancangan itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Yang keempat, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang. Yang kelima, rancangan undang-undang yang telah disetujui tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui. Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib disahkan. Selanjutnya ada pasal 20 ayat dari 4 ayat. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang kedua, dalam melaksanakan fungsinya, selain hal yang diatur dalam pasal undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat juga mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang ketiga, selain hak yang diatur dalam pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk mengajukan penyampaian usul dan hak mereka. Yang keempat yaitu ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. Ini sebenarnya maaf, hanya itu ada pasal 21 yang berbunyi anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang. Selanjutnya pasal 22 yang terdiri dari 3 ayat. Yang pertama, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ayat kedua, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan yang berikut. Ayat ketiga, jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Selanjutnya pasal 22A yang berbunyi ketentuan tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pasal 22B yang berbunyi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya secara syarat tata caranya diatur dalam undang-undang. Selanjutnya pasal 22C yang berisi 6 ayat. Yang pertama, anggota Dewan Perwakilan Daerah pilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Yang kedua, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Yang ketiga, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Yang keempat, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Yang kelima, pemilihan umum diselenggarakan oleh satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pasal 23 terdiri dari 3 ayat, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja diajukan oleh Presiden dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempimpin Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu. Lalu selanjutnya pasal 23A berbunyi pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23B macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23C hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23D negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang. Selanjutnya ada pasal 23 yang terdiri dari 3 ayat. Yang pertama, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang kedua, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya ada pasal 23F yang terdiri dari 2 ayat. Yang pertama, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Yang kedua, pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Yang selanjutnya ada pasal 23G yang terdiri dari 2 ayat, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. Selanjutnya ada pasal 24A terdiri dari 5 ayat. Yang pertama, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan undangan, undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Yang ketiga, calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung Presiden. Keempat, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh Hakim Agung. Yang kelima, susunan keanggotaan hukum Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Selanjutnya ada pasal 24 yang terdiri dari 6 ayat. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dengan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden dan diajukan oleh masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Yang keempat itu ada Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih oleh Hakim Konstitusi. Yang kelima, Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
ayat ke-6 yang berbunyi pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara secara ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Regina yang telah mempresentasikan materi terkait pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, lanjutan dari materi pasal-pasal ini akan dipresentasikan oleh Feli. Kepada Feli disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, yaitu ada pasal 25 yang berbunyi syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Lalu berikutnya ada pasal 25A yang berbunyi negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-hak yang ditetapkan dengan undang-undang. Lalu pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26A ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia. Ada orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 ayat 3, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas pelindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28C ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28D ayat 4, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Selanjutnya pasal 28E, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28G ayat 2, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat 2, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28H ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, atas hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 2. Setiap orang bebas dari perlakuannya yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. 3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Bisa. Baiklah teman-teman, karena tadi sesi Zoom-nya habis, maka penyampaian materi oleh Feli akan dilanjutkan pada sesi Zoom kali ini. Kepada Feli disilahkan. Baik, saya lanjutkan penyampaian materinya. Tadi sampai di 28, pasal 28 pasal 28I. Ayat 1 yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran, dan hak nurani. Hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 2, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak atas mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Lalu pasal 28I ayat 3, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 28I ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat 5, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pasal 28J, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Selanjutnya, pasal 28J ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
dan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selanjutnya pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dari dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat 4, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Selanjutnya ada pasal 31 yang ayat pertamanya berbunyi, setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selanjutnya pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi-tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 33 ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Pasal 34 ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada pasal 35, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal 36C, ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Dan terakhir ada pasal 37, ayat 1 yang berbunyi, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Pasal 37 ayat 2, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50%, ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Pasal 37 ayat 3, khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Feli atas penyampaian materinya. Kemudian lanjutan dari pasal-pasal dalam undang-undang tadi akan dipresentasikan oleh David. Kepada David, silakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal yang pertama adalah segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal kedua adalah semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dan pasal ketiga adalah Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya pasal yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Dan terakhir pasal 2 adalah dengan ditetapkan perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 tanggal 10 Agustus 2002, sidang tahun Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Baik, hanya itulah yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada David atas penyampaian materinya. Mungkin sekian materi dari kelompok kami. Kemudian kesimpulan dari presentasi kami pada sore hari ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar dari Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur semua aspek kehidupan bernegara, mulai dari bentuk negara, lembaga-lembaga pemerintahan, hak dan kewajiban rakyat, serta hubungan antara negara dengan individu dan kelompok. Di mana sila-silanya di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana sila-sila dalam
Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Sekian presentasi kami pada sore hari ini. Selanjutnya kami akan membuka sesi kritik, saran, dan penambahan materi. Pada teman-teman yang ingin berpartisipasi pada penambahan kritik, saran, dan materi, disilakan untuk raise hand. Baiklah, kepada Nurul Hadifah, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas izin yang sudah diberikan kepada saya untuk menambahkan sedikit materi kepada kelompok penyaji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Hadifah dari kelompok 2, izin menambahkan sedikit materi mengenai sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 serta hakikat dan makna pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar atau UUD Republik Indonesia berawal dari perjuangan untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sebagai langkah awal untuk membangun negara yang sah, Indonesia membutuhkan landasan hukum yang jelas. Proses perumusannya ini dibagi menjadi beberapa tahapan penting. Yang pertama, pemberian mandat kepada BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 29 Agustus 1945, Presiden Soekarno membentuk BPUPKI yang bertugas untuk merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. BPUPKI terdiri dari berbagai tokoh bangsa yang beragam pandangannya, baik yang memiliki latar belakang agama, budaya, maupun ideologi politik yang berbeda. Yang kedua, pembahasan Undang-Undang Dasar oleh BPUPKI. BPUPKI pertama kali mengadakan sidang pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, Soekarno menyampaikan pidato terkenal yang dikenal dengan lahirnya Pancasila. Ia mengusulkan dasar negara Indonesia berupa 5 sila yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Usulan ini kemudian diterima dan dijadikan sebagai dasar perumusan Undang-Undang Dasar atau UUD. Sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada 10 hingga 17 Juli 1945 bertujuan untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disusun oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dibentuk sebelumnya. Pada sidang ini, rancangan UUD disetujui dan diubah menjadi Undang-Undang Dasar yang final. Yang ketiga, perumusan Undang-Undang Dasar yang disetujui. Pada 18 Agustus 1945, setelah melalui berbagai perdebatan dan perubahan, BPUPKI menyetujui teks Undang-Undang Dasar Indonesia yang pertama. Undang-Undang Dasar ini mencangkup berbagai hal seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, hak-hak dasar warga negara, serta hubungan antara lembaga negara. Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah konstitusi yang berlaku hingga sekarang, meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan. Yang keempat, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar yang telah disusun oleh BPUPKI kemudian disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 yang terdiri dari anggota BPUPKI dan beberapa tokoh lainnya. Pengesahan ini menandai lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia. Yang kelima, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan perjalanan waktu, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan negara dan tantangan zaman. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 1999 yang kemudian diikuti oleh amandemen pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi dan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan perjalanan panjang dan penuh perjuangan bangsa Indonesia dalam menciptakan landasan hukum yang dapat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan adil dan sejahtera. Selanjutnya, hakikat dan makna pengesahan Undang-Undang Dasar 1945.
Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menandai lahirnya Konstitusi Negara Indonesia yang pertama. Pengesahan ini memiliki hakikat dan makna yang sangat mendalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, baik dari sisi hukum, politik, maupun ideologi. Yang pertama mengenai hakikat pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ada yang pertama landasan hukum negara yang sah. Pengesahan Undang-Undang 1945 memberikan dasar hukum yang sah bagi berdirinya Negara Republik Indonesia. Dengan adanya konstitusi ini, negara Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur kehidupan bernegara, hubungan antar lembaga negara, hak dan kewajiban negara, serta cara penyelenggaraan negara yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Yang kedua, manifestasi dari proklamasi kemerdekaan. Pengesahan Undang-Undang 1945 merupakan kelanjutan dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, pengesahan Undang-Undang 1945 menjadi landasan hukum yang menegaskan eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Dengan kata lain, pengesahan Undang-Undang 1945 melengkapi aspek politik kemerdekaan Indonesia yang sudah diikrarkan. Yang ketiga, sumber utama dari segala peraturan. Undang-Undang 1945 menjadi sumber dari segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Semua peraturan dan kebijakan yang diterapkan di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945. Oleh karena itu, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tonggak penting dalam pembentukan sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, makna pengesahan undang-undang. Yang pertama, pernyataan kedaulatan rakyat. Undang-Undang 1945 secara tegas menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal-pasal yang mengatur lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan Presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Undang-Undang 1945 mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, peneguhan Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu makna penting dari pengesahan Undang-Undang 1945 adalah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi falsafah dan ideologi negara yang mendasari seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa, seperti kebersamaan, keadilan sosial, dan persatuan. Yang ketiga, cita-cita pembentukan negara yang merdeka dan berdaulat. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki makna sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk membentuk negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Yang keempat, sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna bahwa Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan yang demokratis dengan menjunjung tinggi hak-hak warga negara. Pemisahan kekuasaan antara lembaga negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Jadi dapat disimpulkan pengesahan Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus 1945 bukan hanya sebuah tindakan hukum administratif, tetapi juga sebuah peristiwa yang menandakan tekad dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menciptakan sebuah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Undang-Undang 1945 menjadi landasan hukum yang menyatukan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sekaligus mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam semangat persatuan dan kesatuan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diva atas penambahan materinya. Apakah ada dari teman-teman lain yang ingin menambahkan materi? Jika ada, tolong di raise hand. Baik, sepertinya tidak ada, maka kita tutup sesi kritik, saran, dan penambahan materi. Dan lanjut kepada sesi tanya-jawab. Bagi perwakilan tiap-tiap kelompok yang ingin bertanya, silakan di raise hand. Baik, kepada Gloria Dewi Putri, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Gloria Dewi Putri dengan NIM 2412939, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya ke kelompok penyaji. Pertanyaan saya yaitu bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak-hak dasar warga negara
seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan. Apakah itu sudah cukup menjamin kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip hak asasi manusianya? Dan juga apakah hak asasi manusia itu sudah dijamin dengan baik dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengingatkan akan perkembangan tantangan hak asasi manusia di Indonesia ini yang terus berubah. Tolong jelaskan menurut pendapat kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gloria Dwi Putri atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Fani Putri Ramadhani, disilakan. Baik, ini bertanya lagi. Perkenalkan, nama saya Fani Putri Ramadhani dengan NIM 24129466 dari kelompok 4. Pada fungsi Undang-Undang 1945 di poin G, yaitu tentang mengatur tanggung jawab pemerintah, Undang-Undang menetapkan prinsip akuntabilitas bagi pemerintahan dan lembaga negara. Pertanyaannya, bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan apa tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang 1945. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fani atas pertanyaannya. Pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Dea. Kepada Dea, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Kelompok penyaji telah menjelaskan mengenai bahwa UUD 1945 itu dapat diamandemen. Karena perkembangan zaman sekarang membuat UUD 1945 itu menjadi dinamis sehingga dapat diamandemen secara konstitusional dan dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Pertanyaan saya adalah, jika kelompok penyaji mendapatkan kesempatan, sebutkan satu pasal yang akan kelompok penyaji amandemen dan mengapa pasal itu diamandemen. Kaitkan dengan perubahan zaman sekarang. Sekian dari pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dea Putri atas pertanyaannya. Mungkin sudah cukup pertanyaan dari tiap-tiap kelompok, masing-masing perwakilannya. Nah, untuk itu saya sebagai moderator meminta waktu kepada teman-teman untuk memberikan kelompok kami jeda atau waktu dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan sesi tanya jawab tadi, di mana kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama itu akan dijawab oleh Feli. Kepada Feli, disilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gloria. Pertanyaannya yaitu bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Apakah itu sudah cukup menjamin kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip HAM? Dan juga apakah HAM sudah dijamin dengan baik dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengingat perkembangan tantangan HAM di Indonesia yang terus berubah? Jelaskan menurut pendapat Anda. Baik, di sini saya akan menjawabnya. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas pendidikan yang telah diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada hak pekerjaan yang diatur juga dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan hak atas kesehatan yang dijamin oleh pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk apakah HAM sudah terjamin dengan baik dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara normatif, hak-hak asasi manusia sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama setelah amandemen yang memasukkan pasal 28A hingga 28J, yang mencakup hak atas hidup, hak untuk tidak dapat disiksa, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak untuk tidak didiskriminasi.
Ini menunjukkan bahwa UUD 1945 sudah mengakomodasi HAM secara komprehensif. Namun, tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia terus berkembang. Misalnya persoalan kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak masyarakat adat seringkali masih terabaikan atau mengalami konflik dengan kebijakan pemerintah. Selain itu, perubahan sosial dan politik juga menghadirkan masalah HAM baru, seperti perlindungan data pribadi dan hak digital. Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak-hak dasar warga negara dan prinsip HAM, masih terdapat kesenjangan antara aturan di atas kertas dan pelaksanaannya. Kebijakan pemerintah perlu lebih konsisten, efektif, dan adaptif terhadap perubahan tantangan HAM. Tantangan HAM yang terus berkembang agar jaminan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sesuai dengan prinsip HAM. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Feli atas jawabannya. Kemudian, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Feli? Baik, jika tidak ada, maka saya kembalikan kepada penanya. Kepada Gloria, apakah sudah cukup paham dengan jawaban dari Feli? Terima kasih kelompok penyanyi. Saya sudah memahami jawaban dari kelompok penyanyi. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Itu akan dijawab oleh Rasi. Kepada Rasi, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fani dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan apa tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945? Implementasi prinsip akuntabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui beberapa cara. Yang pertama adalah transparansi dalam pengolahan sumber daya. Dengan adanya akuntabilitas, pemerintah dituntut untuk transparan dalam penggunaan anggaran dan sumber daya. Masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi penggunaan dana publik yang mendorong pemerintah untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien dan efektif. Yang kedua adalah peningkatan keterlibatan publik. Prinsip akuntabilitas mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat dilibatkan, mereka dapat memberikan masukan yang berharga dan menyampaikan kebutuhan serta harapan mereka, sehingga layanan publik menjadi lebih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Akuntabilitas memungkinkan adanya sistem evaluasi yang lebih baik terhadap kinerja pemerintah dan lembaga negara. Dengan adanya mekanisme evaluasi, pemerintah dapat mengetahui efektivitas program dan kegiatan dan kebijakan yang telah diterapkan, serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang keempat adalah penguatan kepercayaan publik. Ketika pemerintah bertanggung jawab dan transparan, hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan mendukung kebijakan publik. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu, apa tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945? Meskipun terdapat potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah menghadapi beberapa tantangan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Yang pertama adalah kurangnya budaya transparansi. Di banyak instansi pemerintah masih terdapat budaya yang cenderung tertutup. Hal ini menghambat proses transparansi dan membuat masyarakat sulit mengakses informasi mengenai kebijakan dan anggaran. Yang kedua adalah birokrasi yang rumit. Proses birokrasi yang panjang dan rumit seringkali menghalangi akuntabilitas. Yang kedua adalah birokrasi yang rumit. Proses birokrasi yang panjang dan rumit seringkali
seringkali menghalangi akuntabilitas. Sistem yang tidak sederhana dapat menyebabkan kesulitan dalam pengawasan dan pengendalian, baik dari dalam pemerintah maupun dari masyarakat. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Banyak instansi pemerintah, terutama di daerah, memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan anggaran, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk menerapkan prinsip akuntabilitas secara efektif. Yang keempat adalah resistensi terhadap perubahan. Ada resistensi dari beberapa pihak dalam pemerintah untuk mengubah cara kerja yang sudah ada. Perubahan menuju akuntabilitas yang lebih baik seringkali menghadapi tantangan dari mereka yang merasa terancam oleh transparansi dan pengawasan. Yang terakhir adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks akuntabilitas juga menjadi tantangan. Tanpa kesadaran dan partisipasi yang aktif, prinsip akuntabilitas sulit untuk diterapkan secara efektif. Baiklah, hanya itu yang jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rasi atas jawabannya. Kemudian, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Rasi tadi? Baik, jika tidak ada, maka saya akan kembalikan kepada penanya, yakninya Fani. Apakah Fani sudah cukup paham dengan jawaban dari Rasi tadi? Baik, terima kasih jawabannya kelompok penyaji. Jawabannya sangat jelas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fani. Selanjutnya pertanyaan dari Dea akan dijawab oleh David. Kepada David, disilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Seperti yang kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dapat diamandemen bahwa setiap perkembangan zaman itu menyebabkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dinamis. Dari Undang-Undang 1945 yang dapat dilakukan perubahan dan penambahan, sebutkan salah satu pasal yang akan kelompok penyidikan amandemen dan mengapa perlu diamandemen kaitkan dengan perkembangan zaman sekarang. Salah satu pasal yang bisa dipertimbangkan untuk diamandemen adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal ini berbunyi, pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Amandemen. Perekonomian global telah berubah dengan pesat, terutama dalam hal teknologi dan pasar digital. Pada zaman sekarang, dengan adanya globalisasi dan digitalisasi, banyak skor ekonomi yang sebelumnya dikuasai oleh negara atau terbatas pada industri tertentu. Kita menjadi lebih terbuka dan membutuhkan penyesuaian yang lebih fleksibel. Misalnya, sektor digital dan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat sebelum sepenuhnya diakomodasi dalam pasal 33 ini. Meskipun pasal 33 menekankan pentingnya penguasaan negara terhadap sektor-sektor yang vital dengan perkembangan ekonomi digital dan ekonomi berbasis teknologi, perlu ada penyesuaian agar dapat tetap bisa mengatur sektor tersebut dengan efektif tanpa menghalangi inovasi dan perkembangan pasar bebas. Selain itu, perlu ada penyesuaian untuk mendorong ekonomi yang inklusif, berbasis kerjasama antara negara, swasta, dan masyarakat, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup yang semakin penting di era modern ini. Amandemen pasal 33 akan memperjelas bagaimana negara dapat mengatur dan mengelola ekonomi dalam konteks perkembangan zaman yang sangat dinamis dan penuh tantangan. Dengan demikian, amandemen pasal 33 akan memastikan bahwa perekonomian Indonesia tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan tuntunan zaman, sekaligus menjaga kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada David atas jawabannya. Kemudian, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari David tadi? Baik, jika tidak ada, maka saya kembalikan kepada sang penanya, yakni Dea.
Apakah dia cukup dengan jawaban dari David atau dia punya pandangan lain? Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya dengan baik. Jadi saya dapat simpulkan bahwa amandemen yang menurut kelompok penyaji amandemen yang dapat dilakukan di pasal mengenai ekonomi itu bahwa amandemen yang dilakukan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik sehingga aturan-aturan yang tidak relevan itu dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga kehidupan kita menjadi lebih efektif dan bermanfaat. Baiklah, sekian kepada kelompok penyaji, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dea. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sudah kelompok kami jawab semuanya. Sekianlah presentasi kelompok kami pada sore hari ini. Saya selaku moderator, jika ada salah, saya selaku moderator mewakili kelompok penyaji. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk menutup perkuliahan kita pada sore hari ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin.